Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan. Pada tema 2, subtema 1 di kelas 5. Baik, kita bahas sama-sama ya. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan, terlebih dahulu kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu yang pertama, sistem pernapasan pada cacing tanah. Yang kedua, sistem pernapasan pada hewan. Dan yang ketiga, sistem pernapasan pada ikan. Yang keempat, sistem pernafasan pada amfibi. Yang kelima, sistem pernafasan pada reptil. Selanjutnya, sistem pernapasan pada burung. Dan yang terakhir, sistem pernapasan pada mamalia. Nah, sebelum lebih jauh, kita membahas mengenai sistem pernapasan dari masing-masing hewan tadi. Terlebih dahulu, kita sama-sama membahas apa pengertian dari pernafasan. Jadi, pernafasan merupakan proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2. Baik, kita masuk ke hewan yang pertama. Pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing tanah menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulitnya tetap selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat gambar ini ya. Baik, kita melangkah ke hewan yang kedua, yaitu pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, anak-anak bisa melihat gambar berikut ini agar lebih jelas mengenai pernapasan pada serangga. Nah, kita lanjut ke hewan selanjutnya,
yaitu pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, di bawah ini gambarnya. Anak-anak bisa perhatikan agar lebih jelas dari yang tadi Pak Guru jelaskan. Nah, pada gambar kiri di bawah ini ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Selanjutnya, kita akan sama-sama membahas pada pernapasan pada amfibi. Nah, salah satu contoh hewan amfibi yaitu katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, di bawah ini gambar sistem pernapasan pada katak. Anak-anak bisa lihat gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya kita ke hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Nah, di bawah ini salah satu contoh gambar hewan reptil ya, bisa anak-anak lihat. Nah, selanjutnya kita ke pernapasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Nah, agar lebih paham, bisa lihat gambar di bawah ini ya, anak-anak. Selanjutnya kita ke pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung,
pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Anak-anak bisa perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ini ya. Iya, ini gambar pernapasan pada kuda. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, bahwa ini salah satu gambar hewan mamalia. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan kita pada hari ini. Kita sama-sama lihat apa yang telah kita pelajari hari ini dari sistem pernapasan hewan. Yang pertama, cacing tanah bernapas menggunakan kulit, serangga bernapas menggunakan trakea, ikan bernapas menggunakan insang, amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit, reptil bernapas menggunakan paru-paru, burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara, dan terakhir mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, sampai di sini pembahasan kita hari ini mengenai sistem pernafasan pada hewan. Nah, anak-anak, pesan Pak Guru untuk di masa pandemi COVID-19 ini tetap biasakan hidup bersih dengan cara sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker ketika keluar rumah. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Dan Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.